Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Revani Anissa. Aku dari program studi bisnis digital dengan NIM 24N13168. Baik, pada video kali ini aku akan menjelaskan apa itu passing data dari controller itu. Nah, cara untuk mengirim data dari controller ke view itu nantinya akan ditampilkan ke website yang kemarin karena kemarin di kelas saat aku mendapatkan laporan untuk mengajarkan home controller agar mudah. Pertama itu kita harus mengetahui apa sih itu passing data. Nah, passing data itu sebenarnya cuma istilah keren untuk mengirim sebuah informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau dalam sebuah program atau sistem, bisa dari satu fungsi ke fungsi lainnya atau dari halaman ke halaman lainnya atau bahkan dari front end ke backend. Nah, contoh sederhana di kehidupan sehari-hari itu bayangin kalau kita tuh punya warung kopi. Nah, pelanggan ini dia memesan kopi. Nah, kasir ini dia akan ngasih informasi. Informasinya tadi itu pelanggan ingin menginginkan kopi kan ke baristanya supaya bisa dibuat. Nah, proses ngasih informasi inilah disebut dengan passing data. Selanjutnya, latihan yang aku dapatkan itu yang pertama ada yang uh, nah, kalau di contoh dalam controllernya kayak di sini di warung kopi kayak public indexnya itu produknya itu kan ada namanya itu kopi susu dan harganya tuh ada 20.000. Yang kedua ada teh hijau dengan harga 12.000. Terus yang di view-nya kayak di for edge-nya itu produk atau nama yang tadi berapa harganya nanti ya dapat dan informasinya di view. Nah, di sini aku akan menjelaskan latihan yang aku dapat pada minggu lalu. Yang pertama itu kita harus mengisi biodatanya. Di sini aku menggunakan public function index lagi dengan data yang pertama itu adalah nama aku, terusnya nama Revani Anissa. Yang kedua ada tanggal lahir aku, uh, tanggal 10 bulan 5 2006. Dan kalau sekarang itu dan latihannya itu diminta untuk menampilkan jarak dari akte lahir sampai hari ini. Nah, di situ tuh kita menggunakan apa smartphone. Nah, kamera ini digunakan untuk menampilkan jarak dari akte lahir sampai sekarang. Nah, di sini kita bisa menggunakan umur, masukin yang umur aku tadi untuk menampilkan umur itu. Dengan dolar umur itu sama dengan tanggal lahir, div atau sampai tanggal div ini kayak jarak sampai tanggal sekarangnya. Makanya nanti dia akan mengirimkan hasilnya ke dalam array-nya itu my age kayak nama umur aku, umur tadi sama dengan Y atau tahun, Y ini adalah tahun, umur M itu adalah bulan, dan umur D adalah hari. Maka nanti aku seperti ini. Nah, di sini kan ada nama aku. Nah, di sini tanggal lahirnya. Tentang saya, tanggal lahir aku 10 Mei 2006. Berarti umur aku sekarang di hari ini adalah 18 tahun, 10 bulan, 15 hari. Selanjutnya, ada data tentang hobi aku. Ini mungkin udah lumayan kita kenal. Kayak sama kayak nama tadi, tapi cuma kita isi kalau datanya ini hobi kita. Di sini hobi aku ada membaca, nonton, dan juga telepon. Kan di webnya kan muncul seperti ini. Dan selanjutnya ada tambah sudah. Di sini aku
kan belum tahu tanggal harus sudah itu kapan. Jadi aku di sini hanya membuat berandai tanggal 2028 tanggal 1 bulan 9. Nah, di sini kita akan menggunakan karbon. Karbon tadi jangan lupa kita menggunakannya di sini menaruhkan ini use karbon atau karbon di atas sebelum ke data kita. Nah, kalau nggak dia nggak akan muncul. Nah, di sini eee, tanggal hari sesudah yang udah aku buat tuh date string atau tanggal sekarang. Itu mirip sama kayak tanggal sekarang. Kita menggunakan fungsi toDateString. Nah, maka dia akan muncul tanggal ini. Nah, jarak untuk mengukur jaraknya tadi kita pakai toDateString itu jarak pada hari ini ke tanggal Agustus itu berarti 3 tahun 5 bulan 6 hari waktu. Nah, yang selanjutnya itu adalah semester. Karena semester itu kayak kalau misalnya aku masukkan semesternya lebih dari 3, maka dia akan muncul pesan jangan main-main, kurangi main game. Nah, karena di sini aku masuk semester 2, jadi pesan yang akan ditampilkan itu masih awal kejar TAK. Di sini ya. Nah, pesannya maka akan muncul ini karena aku isinya 2. Apabila isinya lebih dari 3, maka dia akan keluar pesannya yang ini. Selanjutnya ada future goal atau cita-cita itu hampir mirip juga sama kayak nama sama kayak hobi. Jadi nggak terlalu ribet lah ya. Di sini aku mikir kalau aku menjadi influencer misalnya online. Nah, maka di sini akan muncul influencer. Selanjutnya ada nih status datanya berhasil ditampilkan di website. Apabila itu dia akan hijau di sini. And welcome, you have successfully logged in. Nah, setelah mengisi ini, jangan lupa kita mengisi bagian kompletnya. Kalau kita cuma mengisi kompletnya, nah, di sini aku menggunakan Bootstrap karena agak lebih rapi. Nah, kita isi bagian sini. Mulai dari sini, bisnis digital, ini, yang bagian ini, dan boleh kalau tekstil ada di bagian ini itu menggunakan Bootstrap. Nah, di sini tentang misalnya tanggal lahir, tanggal 20, umur, hobi. Maka data lengkap itu ada di home. Kalau di sini cuma menampilkan ini apa, tapi datanya kita ambil dari controller tadi. Tinggal dimasukin aja. Nah, di sini kalau misalnya nih bagian yang sukses tadi, kalau misalnya aku nggak berhasil menunjuk datanya, maka dia akan menampilkan pesan oops terjadi kesalahan gitu. Mungkin sekian penjelasan yang dari latihan aku dan untuk terkait tugas pertemuan ketiga itu aku akan menampilkannya. Di sini aku menggunakan Bootstrap juga. Nah, di sini tugasnya ada nih. Nah, silakan buat halaman home, topik nama perusahaan. Sini nama perusahaannya aku mengambil dari Waplat. Nah, ke Waplat. Selanjutnya ada tahun berdiri dan usia permandangan tahun. Nah, maksudnya tuh sama kayak tadi kita bikin tanggal lahir. Kayak jarak dari aku lahir ke hari ini tuh berapa tahun. Sama aja di kodenya. Tahun berdirinya tahun 1995 berarti saat ini usianya udah 30 tahun, 2 bulan, 2 tahun. Nah, selanjutnya ada latihan
Benang Inggrisnya apa aja, warna tentunya di bidang kosmetik dan perawatan kulit. Nah, visi misi dan itu uh, ada menjalankan brand kosmetik halal terbaik. Soalnya yang punya warna ini kan orang Sumatera dan beliau juga seorang Muslim. Nah, untuk selanjutnya ada jumlah karyawannya. Yang aku tahu jumlah karyawan itu lebih dari 5.000 orang. Terus lokasinya, targetnya, cara pasar, nah produknya di sini diminta untuk 3, maka eh, penampilkannya ada di lipstick, foundation, dan skincare. Nah, di selanjutnya agar mencermaskan pembayaran itu dapat informasi untuk spesifikasi global dan mengenai inovasi untuk 5 tahun lagi. Nah, selanjutnya ada pelatihan jika perusahaannya sudah kurang dari 5 tahun, tampilkan pesan. Jika lebih dari 5 tahun, tampilkan pesan apa gitu. Misalkan perusahaannya udah lebih dari 5 tahun, maka di sini pesannya pada telah berpengalaman lebih dari 30 tahun. Sini. Mungkin sekian video dari aku. Apabila terjadi kesalahan, banyak kesalahan yang aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.